Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasulah ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Di hari Kamis ini kita masih diberikan usia panjang, dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan nikmat iman Islam. Tak lupa sholawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mari pertemuan pagi hari ini kita buka bersama dengan membaca Ummul Kitab, Suratul Fatihah. Kita niatkan, kita kirimkan kepada saudara-saudara kita yang kurang sehat, karena Suratul Fatihah itu syifa, obat dan doa. Dan juga kita kirimkan untuk orang tua kita, baik yang telah tiada dan juga yang ada, mudah-mudahan dipanjangkan usianya, diberkahkan hidupnya, disayangkan sama kita dan anak cucunya. Ala hadiniyah wa kulin niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita melantunkan, melafazkan bersama-sama nama-nama Allah yang indah, Asmaul Husna, dari lubuk hati yang terdalam. Karena keindahan namanya itulah luar biasa, dan keagungannya. Mari kita boleh mengawali dengan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, untuk berdoa agar secepatnya dikabulkan. Mari kita bersama-sama melantunkan Asmaul Husna bersama-sama dari lubuk hati yang terdalam bareng-bareng. Ya, guys, kelengkah ya. Maaf. Bentar. Kenapa enggak bisa jalan? Ya sudah. Filenya tertinggal di filmnya, belum saya masukkan, ternyata ini tahu ada filmnya nggak jalan. Kita lanjut saja deh. Lanjut kajian berikutnya. Seperti biasa, mudah-mudahan ini hanya istilah saja ya, ngopi itu ya, ngobrol untuk menguatkan iman kita sudah kesekian kalinya. Maka dari itu, supaya fokus juga, untuk sementara waktu HP di silent, di nonaktifkan, kita fokus ke depan. Kenapa? Karena kita akan bersenang-senang. Kalau ada pertanyaan, apa kabar hari ini? Jawabannya Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, sebelum kajian ini dilanjut, kita ingin sharing, kita ingin saling bersyukur kepada Allah. Kami ingin menanyakan, sebelum kita atau saudara-saudara bekerja di sini, apa pernah mendapat kajian seperti ini? Kajian-kajian seperti ini yang mendasar atau seperti apa, kan gitu? Pernah. Alhamdulillah yang pernah. Tapi yang lain banyak yang pernah atau yang belum pernah? Nah, berarti kita
Ya, bersyukur yang pernah dan memperdalam ilmu, menambah ilmu begitu. Yang belum pernah bersyukur tidak banyak tempat bekerja yang menyediakan waktu khusus kan begitu. Selain mencari mahisa, mencari penghasilan, tapi juga kita mendapatkan masukan tentang ilmu agama. Ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita, menjalani kehidupan kita ini semakin dekat dengan Allah. Maka dari itu pentingnya ilmu itu. Ilmu diibaratkan kita jalan di waktu malam, ilmu itu bagaikan lentera. Ilmu itu bagaikan lampu. Bagaimana kita berjalan di malam yang gelap gulita tanpa ada penerangan? Resikonya apa? Resikonya akan tersandung, terbentur. Bahkan mungkin kalau tidak ada cahaya sama sekali, kita tidak tahu di depan kita ini jalan apa jurang, kan gitu kan? Bahkan kita akan terjerembab masuk ke jurang. Maka dengan ilmu itu akan membimbing kita mana yang Allah ridhoi, mana yang Allah murkai, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Kayak kemarin itu kita bandingkan tentang hidayah itu, mana yang hitam jelas, yang putih jelas, gitu ya. Jangan ambil apa? Jangan ambil jalan tengah. Kalau ada warna nih hitam sama putih, tengah-tengahnya apa kalau dicampur? Nggak jelas, abu-abu, kan gitu ya. Wilayah tidak jelas. Maka orang yang punya ilmu jelas, dia akan mengambil yang hak, meninggalkan yang batil. Dia akan ambil yang halal, meninggalkan yang haram. Dia tidak ambil jalan yang tengah-tengah, subuhat, nggak jelas nih halal haramnya. Udah deh Pak, ini uang 1 gepok Pak. Kebetulan tim fatwa, ulama. Kalau yang di depan teman-teman ini baru ulama. Udah Pak, haram itu mah. Jadi dari haram jadi haram. Kalau gepokannya banyak, barang yang haram bisa jadi halal itu. Hati-hati. Jangan sampai menjual agama. Ada ulama seperti itu. Diberi gelar pokja, dapat duit segepok, kerja. Hati-hati. Maka orang yang ngerti ilmu, dia tidak akan menjual agama itu dengan samanang qalila, dengan harga yang murah. Murah apa? Ini ber-mm loh. Kan gitu. Betapa banyak orang yang sebelum dia menjabat itu jadi orang terhormat, tapi begitu menjabat banyak yang dipenjara. Maka ilmu agama itu, ilmu itu penting. Tadi ibarat lentera. Dan ilmu itu ibarat menjalani hidup itu tahu apa yang di depan ini ya. Gambar apa ya? Gambar rambu-rambu. Dilarang naik sepeda. Kan gitu. Stop, ini untuk tempat berhenti. P, ini apa ya? Kalau ada S disilang, terus ada mobil atau motor parkir di situ. Prit, kenapa Anda parkir di sini? Emang ini lambang apa Pak, kan gitu? Saya pikir es disilang ini tukang es nggak boleh jualan di sini, kan begitu, kan gitu ya. Bahaya kalau nggak ngerti rambu-rambu. Jalan perlahan-lahan atau jalan kelokan, jangan belok di sini, dia belok, bahaya. Lampu merah, dia nggak ngerti, dia terabas. Sudah kesepakatan bahwa kalau lampu merah itu jalan apa berhenti ya? Berhenti. Lampu kuning? Iya, hati-hati. Lampu hijau jalan. Maka ada orang dengan PD-nya, masa bodoh, saya nggak peduli itu, lampu merah diterabas. Padahal sudah sepakatan tuh bahwa
Kalau di sini merah, di sana hijau. Akhirnya apa? Ini nekat, ceger. Yang celaka siapa? Yang melanggar rambu-rambu dunia, aturan hidup dunia, saya celaka. Apalagi melanggar rambu-rambu yang Allah tetapkan. Ini halal, ini haram. Sabodo yang haram-haram saya. Akhirnya dia celaka. Di dunia celaka, di akhirat celaka. Maka orang yang mengikuti aturan hidup itu selamat dia. Nah, tadi rambu-rambu. Terus rambu-rambu kehidupan itu apa sih? Maka yang paling penting nih, ada 4 hal yang tidak pernah akan kembali. Apa yang 4 hal itu? Pertama, waktu. Masa muda atau 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, satu minggu yang lalu, jangankan 1 minggu, 1 detik yang lalu tidak akan kembali walaupun kita bayar berapapun. Maka saking berharganya waktu itu, yang tidak akan kembali itu, Allah bersumpah dengan nama waktu, wal asr, demi masa. Coba Allah bersumpah, ada apa ya? Kok Allah bersumpah demi makhluk yang diciptakannya sendiri? Pasti ada tujuannya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia tuh merugi, kan gitu. Rugi kita kalau nggak gunakan waktu. Kalau alat barat mah standarnya ini duit, UUD, ujung-ujungnya duit aja. Maka orang itu sampai rela menghalalkan segala macam cara agar dapat duit. Bahkan prinsip mereka itu apa? Time is money. Waktu adalah uang. Di kepalanya itu duit. Akhirnya orang yang tujuannya duit itu ya dia juga. Betapa banyak orang yang ujung-ujungnya jadi demit, menghalalkan. Hari gini jangankan yang haram, yang halal, yang haram aja susah. Ada orang nyuri motor orang udah tua, habis gitu motornya king, ada cupnya dia nggak ngerti, mogok, akhirnya digebukin. Kemarin tuh ada ustadz kami cerita begitu tuh. Terus keluar kata-kata yang naik banget. Aduh, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal, udah pepet tuh. Karena di benaknya itu tadi menghalalkan, dia tidak tahu kok dosa. Maka waktunya, waktu muda kita, waktu kita sekarang ini kalau nggak kita isi dengan amal soleh, pasti kita isi dengan amal salah. Dan waktu itu akan kita pertanggungjawabkan, kan begitu. Sekecil zarrah. Apalagi yang nggak akan kembali? Ucapan, perkataan kita, omongan kita, yang kita keluarkan ini sekarang ini. Kita bisa ngomong baik, berpahala, ngomong buruk, berdosa. Itu mulut-mulut kita. Gak bisa kita sedot tuh. Yang kemarin-kemarin kalau kita mulut kita itu ya Allah, kalau ngomong itu jelek aja. Maka bertobatlah, insaflah. Sekecil zarrah dicatat. Kemarin tentang hidayah dan dolalah itu apa? Orang yang dapat petunjuk dan kesesatan itu, kalau kita ngomong ini Allah paksa nggak sih? Kan kita yang ngomong sendiri. Saya tangan saya bisa menulis AA atau mengeplak misalnya gitu dengan tangan saya sendiri kan gitu. Kemarin itu yang kita contohkan waktu subuh ada azan tambahan, ya kan? As-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik dari tidur. Tapi dari malam hujan, enaknya mah tidur, tarik selimut. Ada orang yang dibisikin setan. Punten kebetulan di sini sudah. Kita sholat naon-naon. Dia bisa bangun atau dia tarik selimut, itu pilihan dipaksa Allah apa pilihan sendiri? Pilihan sendiri. Ngomong juga gitu.
Setiap omongan kita itu nggak akan bisa tuh, tidak akan bisa kembali, dicatat tuh. Hati-hati kalau ngomong. Begitu ngomong jorok, mati, waduh, ya Allah, kotor, jelek, pikiran kotor. Berikutnya, kesempatan, peluang, kesempatan baik, peluang baik. Maka sekarang peluang baik, kita duduk di rumah ini, kita saling mengingatkan, maaf ya, ini tujuannya bukan menggurui. Kami di sini itu terpanggil tadi surat yang pertama tuh, surat Wal Asr. Tujuannya apa sih? Tawasau bil haq, saling mengingatkan dalam kebaikan. Saling itu begini, gak ada yang merasa. Wa tawasau bis sabr, saling mengingat pada kesabaran. Gitu ya. Waktu peluang itu gak akan bisa kembali lagi. Kesempatan sekarang kita bekerja di tempat ini, jaga baik-baik peluang yang baik, bekerja dengan baik. Tapi kalau kita nekat, tidak memanfaatkan peluang dengan baik, bahkan kita melalaikan amanah, akhirnya kita berkhianat, peluang itu bisa hilang dari kita. Dan di sisi lain, Allah akan mencatat apa yang kita kerjakan. Yang terakhir, yang tidak akan kembali, hidup. Mumpung masih hidup, mumpung masih diberi waktu, kita tumpuk amal soleh, jangan amal salah. Yang masih jadi anak dari orang tuanya, berbaktilah, jangan ngelawan. Mumpung masih muda, gunakan masa muda ini, akal kita untuk ngapalin Quran, mata kita melihat yang baik-baik, pikiran kita. Itu yang 4 hal yang tidak akan kembali. Berikutnya, ada 4 hal yang paling berharga. Tidak hanya berharga, tapi paling berharga. Seberharga-berharganya, paling berharga adalah keimanan kita, keyakinan kita kepada Khalik, kepada Sang Pencipta, kepada Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Saya tidak suka saya tulis itu di situ Tuhan. Apalagi suruh cepat. Tuhan. Khalik, Maha Pencipta. Kita makhluk yang dicipta. Maka kita tunduk, patuh, taat dengan yang menciptakan kita, yang paling berharga itu. Maka keimanan itu paling berharga. Keimanan yang benar itu menentukan tempat kita yang benar di akhirat. Tapi mengimani Khalik yang salah, malah mengimani masa Khalik pencipta itu dilahirkan, pencipta itu tidak dilahirkan. Seperti apa sih? Seperti dalam Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Esa itu bukan satu ya. Satu itu berkurang. 100 kurang 99 berapa? 1. 100 dibagi 100? 1. Tapi esa tidak bisa dibagi-bagi lagi. Kan begitu. Masa Tuhan dilahirkan? Mbak juga dilahirin. Yang kedua, yang paling berharga itu, ini cinta, kasih sayang, rasa sayang itu seorang tua pada anaknya, anak pada orang tuanya. Ini paling berharga. Kalau diangkat rasa cinta itu, seorang ibu, makanya penting itu memang pemahaman ilmu agama itu. Ada ibu yang saking cintanya kepada anaknya, maka hanya perempuanlah yang diletakkan suatu makhluk yang luar biasa yang tidak kami miliki, yaitu rahim. Saking cintanya seorang ibu itu, pas mengandung anaknya itu, kalau jatuh dia rela kepalanya dulu demi cinta. Dengan cintanya dia lahirkan anaknya, walaupun korban nyawa. Kalau diberikan pilihan dari 2 pilihan, salah satu pilihan, Bu, ini resiko tinggi, Bu. Pilihannya pilih salah satu dari 2 ini. Yang terbaik yang mana? Ibu selamat, anaknya kemungkinan meninggal, atau anaknya selamat, ibunya meninggal.
Saking cintanya seorang ibu, dia rela, dok, selamatkan anak saya rela. Itu maka sangat keterlaluan kalau ada anak yang dilahirkan dari ibunya kasar sama orang tuanya. Serasa kalau kemarin itu kan kita lihat itu sampai orang tuanya dijengguk, dipukul pakai gayung. Ya Allah, itu perempuan lagi hamil lagi. Serasa lahir dari batu itu perempuan kan gitu. Tapi kalau rasa cinta dicabut, yang capek-capek dilahirkan itu terkadang, itulah pentingnya tadi ilmu itu. Kalau orang tua gak ngerti agama, kita dibimbing oleh aturan Allah, walaupun anaknya sendiri, kita tidak jarang dengarkan di luar sana ada orang tua bapak tega menjinahi anak kandungnya, gitu kan? Ada ibu yang tega membunuh anaknya gara-gara rewel di depan adiknya, dicor lagi. Kalau teman-teman tahu tahun berapa itu ya? Tahun 2020 apa 2000 di Sukabumi itu biadab. Ada seorang ibu, saya nggak habis pikir ada perempuan kayak begitu. Punya suami, nggak enak ceritanya. Nantilah kapan-kapan. Saya nggak kuat. Tapi intinya ada seorang ibu tuh tega berzina, berhubungan dengan anak kandungnya. Naif banget, luar biasa, hancur. Orang kalau tanpa bimbingan agama, cinta kepada anak itu malah hilang kan. Yang ketiga, cinta kepada keluarga, paling berharga. Kita tanpa keluarga nggak ada lah kita kan, tanpa orang tua kita. Yang terakhir, cinta kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman yang baik kita. Cinta dalam hal yang baik ya, bukan cinta emosional ya, cinta hawa nafsu. Seperti itu, sahabat kita yang paling berharga, sahabat. Berikutnya yang rambu-rambu kehidupan ke dunia, ada 4 hal yang tidak boleh hilang, jangan sampai hilang. Ini diperhatikan betul-betul. Pertama, yang tidak boleh hilang itu adalah kehormatan kita, harga diri kita, kemuliaan kita sebagai manusia. Jadilah manusia, jangan kayak binatang. Suruh tutup aurat tidak mau, ciga embe. Ini auzubillah min zalik. Makan seperti binatang, minum seperti binatang, auzubillah min zalik. Jaga, kita bukan binatang, kita manusia. Kita makhluk ciptaan Allah yang mulia, diberikan akal. Nggak boleh hilang kehormatan, harga diri kita. Islam itu juga seperti itu, mengajarkan kehormatan, kemuliaan. Berikutnya yang nggak boleh hilang, jujur. Kejujuran itu jangan sampai hilang, apapun resikonya. Begitu. Orang jujur mah jujur teuing. Yang jujur tuh hancur. Coba hari gini bohong-bohong dikit mah udah tenang aja, dapat bagian kamu. Tolong tambahin angka 0, bagian pembukuan tambahin angka 0, udahlah 50-50. Jangan. Allah tahu. Kita bawa 2 malaikat, Raqib dan Atid. Saya terkesan sama Umar bin Khattab, khalifah kedua. Beliau itu sering turun ke bawah, lihat rakyatnya, khawatir rakyatnya ada yang kelaparan. Sewaktu malam menjelang habis tahajud, beliau keliling, capek, pijit-pijit kakinya. Ternyata ada dari bilik itu terdengar dialog antara anak dengan ibunya. Nak, kata ibunya, campurkan susu kambing kita dengan air. Begitu. Bu, bilang si anak yang solehah ini, jangan bu. Bukankah Khalifah Umar bin Khattab melarang kita berdagang dengan tidak jujur? Udahlah, yang lain di pasar nyampurin semua. Toh Khalifah Umar bin Khattab nggak tahu, padahal lagi dengar, dia nggak tahu.
Si anak yang soleha ini menjawab dengan baik si ibu. Ibuku sayang, begitu. Walaupun Khalifah Umar bin Khattab tidak tahu ibu, tapi Allah Rabb kita tahu bu. Umar bin Khattab itu terkesan. Terus nggak lama salat azan subuh berkumandang. Berikutnya disuruh intel mengawasi rumah itu. Itu rumah siapa ya? Ternyata seorang janda yang punya anak gadis cantik dan jujur. Terus dipanggil anak-anaknya. Ini siapa yang siap nikah? Kan gitu. Bapak punya calon nih kan gitu. Dinikahin lah sama anaknya. Anaknya Umar bin Khattab. Pas melamar di situ Khalifah bertanya kan begitu. Wahai ibu kan gitu. Apa yang kau lakukan dengan daganganmu? Gitu. Kaget, khawatir, gemeter nih. Ya Khalifah, saya tidak melakukan kecurangan ya Khalifah gitu. Yang curang itu adalah pedagang-pedagang. Nah, dari kasus ini Khalifah Umar bin Khattab bisa membongkar kecurangan pedagang susu kambing. Susu kambing yang murni campur air, yang sana banyak murah tapi banyak belanja. Si ibu ini karena murni mahal, nggak bisa diturunkan, dipaksa sama, akhirnya para pedagang itu dihukum. Singkat cerita, menikahlah anaknya Umar bin Khattab dengan si wanita pemerah susu kambing ini. Dari rahimnya perempuan ini melahirkan anak perempuan, dan setelah dewasa dinikahi oleh Khalifah Abdullah bin Marwan. Lahirlah anak yang luar biasa, Khalifah ke-8 dari Bani Umayyah. Lahirnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau begitulah cari jodoh itu, cari istri yang solehah. Jangan yang salah, repot, kurang dempul ngamuk, kurang duit ngambek. Begitu juga tete yang cantik-cantik ini, carilah pasangan-pasangan yang soleh, yang bisa mengantarkan tete itu ke surga, surga dunia dan surga akhirat. Jujur, jangan terbeli. Udah deh, bos kita nggak tahu kok, kita pulang bagian packing, sempetin gitu. Ingat, walaupun CCTV manusia bisa ditipu, kita bawa 2 malaikat yang mencatat amal keburukan. Siapa A? Yang mencatat, malaikat yang mencatat amal keburukan. Hah? Siapa? Ayo. Sebelah mana, namanya siapa? Sebelah kiri, namanya Munkar itu tugasnya apa ya? Munkar dan Nakir, penanya dikubur, Raqib dan Atid. Raqib di kanan, Atid di kiri, gitu ya. Ayo dihafalin lah. Itu kan wajib ya kita menghafalkan malaikat-malaikat itu. Tanda iman kepada yang gaib. Jujur. Terus yang tidak boleh hilang itu harapan, keinginan, cita-cita kita yang tinggi. Orang hidup tanpa harapan susah. Harapan kita dimasukkan Allah ke surganya. Bukan hanya masuk surga, tapi dimasukkan, syukur-syukur, nggak pakai mampir. Dan tidak boleh hilang itu syukur. Syukur gimana, gaji dikit, apa-apa mahal. Nah ingat ya, hati-hati kalau begitu. Nanti kita buka, pas pulang kita buka Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Apa kata Allah di situ? La in sakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, la azidannakum,
akan ditambah nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau ingkar, kufur, azab Allah pedih banget. Baik, kita sering berdoa ini. Ayo, yang kenceng, Ikhwan. Nah, kita kenal doa ini, doa apa ya? Nah, tuh hanya di Indonesia doa sapu jagat, wis. Jagat disapu. Kenapa seperti itu? Karena doa ini menghimpun segala yang kita inginkan. Kan gitu ya? Ini doa ini ada di mana ya? Halo? Ada di? Iya. Al-Baqarah ayat? Iya, bagus. Al-Baqarah ayat 201 kan gitu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan akhirat yang hasanah, yang baik. Akhirat yang hasanah seperti apa sih? Di akhirat itu ada dua tempat, surga dan neraka. Yang baik masuk neraka apa masuk surga ya? Benar, masuk surga apa neraka? Surga, betul. Dan di ujungnya tuh ada perlindungan. Wa qina azabannar, ya Allah, aku berlindung dari azabmu ya Allah, dari nerakamu ya Allah. Tapi benar nggak sih doa kita ini, yang kita lakukan ini, betul-betul tujuan hidup kita ini kita lakukan seperti yang kita harapkan ini? Kita ingin dunianya hasanah, tapi pengennya masuk surga. Tapi kok kelakuan suruh sholat ogah, tutup aurat nggak mau, suruh ngomong baik ngomong jelek. Kalau bukan di sini ya, di tempat kami itu anak remaja itu kalau ngomong itu kalau nggak bahasa kebun binatang dulu begitu, pokoknya guguk otan, wah pokoknya susah niruin lah kan gitu. Di sini beda apa sama ya? Mungkin nggak jauh beda ya, mungkin rata-rata ya. Sedihnya sekarang gitu. Maka dari itu, agar kita memperoleh dunia hasanah, akhirat hasanah, terlindung dari neraka, maka ada resepnya. Resepnya bukan dari saya, karena saya bukan koki gitu. Resepnya dari zat yang maha hidup, dari Allah. Ini resepnya. Nah, sekarang yang ahwat bisa baca teh saha? Alvin. Kayaknya bisa ya teh ya? Iya. Mau enggak? Silmi kaf syaitan. Iya, baik, subhanallah. Gak tahu nih teh siapa tadi? Teh Kelvin. Itu teh, kenapa saya suruh baca? Setiap hurufnya itu nilainya bukan dari saya ya, kembali dari Rasulullah. Setiap hurufnya itu 10. Rasulullah mengatakan, tidaklah aku katakan alif lam mim harfun. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif lam mim kan 3 ya. Nah, ini berapa ini? Coba lihat. Ya 1 alif, belum dipecah-pecah nanti misalnya. Ya 1 alif. Ya ha alif, alif lam dal ya lazina ya apa ini nazal ya nun. Wah, hitung sendiri deh, kali 10. Subhanallah. Jadi jangan malas baca Quran. Apa kata Allah di situ? Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kafah.
wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kepada Islam itu secara keseluruhan, fisil mikafah. Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Jangan ngikutin langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Quran surat apa? Yang Ahmad? Halo? Gantian? Surat Al-Baqarah ayat 100 berapa? 100, 200, 300, 300. Al-Baqarahnya sampai berapa ya Al-Baqarah? Al-Baqarah sampai berapa ayatnya? Ya, ini surat Al-Baqarah ayat 208. Ya, jadi di situ ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fisilmi kafah, masuk Islam yang menyeluruh. Orang Islam itu tidak hanya sholat doang, puasa doang, haji doang. Dulu saya kalau belum ngerti cara ngaji itu, saya pikir Islam itu Islam itu teh Islam, I-nya itu Isa, S-nya itu subuh, L-nya itu luhur kan nggak luhur, A-nya itu asar, M-nya teh maghrib. Saya pikir teh Islam itu ngajarin sholat doang. Ternyata Islam itu mengatur seluruhnya. Cara bermasyarakatnya, berpakaiannya, cara makannya, cara hidupnya, semua diatur oleh aturan Islam. Terus bagaimana kalau ada orang yang tidak mau masuk Islam secara kafah? Berarti dia ngikutin langkah setan. Setan teh apa, bukan diseset isi ketan, bukan. Setan gitu ya, setan. Jadi orang yang tidak mau diatur dengan aturan Islam, cara hidupnya tidak mau pakai aturan Islam, cara berumah tangganya, bermasyarakatnya, berarti dia mengikuti langkah setan. Terus setan itu tujuannya apa sih? Yang Ikhwan, gantian. Halo? Kita yang ayah Arabna Indonesia. Ayo, yang kenceng itu yang laki-laki. Dai, mana Dai? Kidai, oh ya Kidai. Ridwan itu kan, Ridwan, coba. Subhanallah, orang tuanya memberikan nama malaikat penjaga surga. Ayo, Kang Ridwan. Kang, ayo Kang. Jangan ikut langkah setan, Kang. Kita tinggali. Masa gak kelihatan sih? Burem. Masya Allah, deketin. Nah kan, jangan deket-deket saya. Ahmad itu reaksi jaraknya. Ikuti langkah setan. Jangan. Jangan. Astagfirullah. Kaget nih, malaikat. Jangan ikuti langkah setan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Iya, atur nuhun ya Kang, pahala ya Kang. Ya baik. Itu bukan ikuti ya, jangan jangan ikuti langkah setan. Nah, kenapa? Setan teh musuh. Kalau setan musuh, kita lawan apa kita takut? Ayo jujur mbak nih, kalau malam-malam gelap ya, lewat kuburan katanya angker, di situ banyak yang kesambet, takut apa berani? Tuh kan keliru. Ayatnya jangan takut, lawan. Maka dari itu kita punya, sebagai seorang muslim itu nggak boleh takut. Masa musuh ditakutin, seneng dia. Hati-hati.
yang di belakang teteh itu, hammam itu, kamar mandi itu tempatnya setan. Maka sebelum masuk kamar mandi kita mohon perlindungan kepada Allah. Apa doanya teh? Ibu siapa? Saya baru lihat. Bu Haji. Bu Haji. Aduh, ngapunten Bu Haji ya. Aduh. Oh Bu Haji emang enggak doa. Bu Haji, aduh Bu Haji, alhamdulillah. Ngapunten Bu Haji. Aduh anak apa aja Bu Haji? Aduh, jadi grogi saya jadinya nih. Bu Haji ya. Aduh. Doa masuk kamar mandi apa ya? Halo? Sering mau masuk kamar mandi kan? Masuk kaki apa ya? Kanan. Astagfirullah ya Allah, yang ngomong malaikat Ridwan. Ini Pak salah Pak. Astagfirullahaladzim. Kang Ridwan. Kita masuk rumah. Ya Allah. Masuknya kaki kiri atuh Kang. Bacanya apa Kang? Pak. Ih, pantesan. Berarti dia kalau kamar mandi betah ya? Bahkan nyanyi ajesko gitu, joget apa, goyang gombret gitu ya. Ya Allah, jangan nyanyi Kang, bukan konser di kamar mandi itu teh. Hammam itu tempatnya setan. Maka Rasulullah mencontohkan bacanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Kita baca itu, kita masuk kaki kiri, setan yang hammam itu lari. Dan kita cepat, kata mau mandi apa buang hajat, cepat, jangan berlama-lama. Malah nongkrong teh, bawa HP, main game. Tempat setan seneng banget, ya Allah. Aduh, ada teman saya nih, teman jurik kan gitu. Ya Allah. Begitu ya. Kenapa? Setan itu sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat. Ingat. Jahilin situ si ini. Nah, itu bisikan setan. Hati-hati. Ada di Quran surat terakhir. Surat apa ya? An-Nas. 114 surat An-Nas. Ada yang membisik-bisik dalam dada manusia. Yuwaswis sufi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Dari bangsa jin yang ikut sini. Kalau bangsa manusia, alah udah dah. Hari Kamis mah ada. Besok minggu depan juga ada pengajian, udah kita bolos dulu. Nah itu setan dari bangsa manusia kan begitu. Jadi kalau ada orang yang malas pengajian itu, dia itu kayak yang rajin ikut pengajian itu, dia itu disukai Allah. Kalau yang tidak ikut pengajian itu apa? Setan atau bukan? Bukan setan, teman yang lagi digoda setan. Jangan nyata-nyatanin orang kan gitu ya. Teman kita yang sedang dibisikin setan, dia menjadi temannya setan, mengajak kepada keburukan. Kadang-kadang kita itu digoda setan pas sholat itu. Yang unik ya, barang yang di luar sholat itu kita hilang, begitu Allahu Akbar kelihatan tuh. Wah, dompet ketinggalan di situ. Kalau ditinggalin, wah diberantakin anak, diambil. Nah jadi barang yang hilang itu setan itu gitu. Kadang-kadang dibisikin, aduh sinetronnya lagi seru atau apa. Nah jadi bisikan. Maka kembali kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, bukan menjadi temennya setan. Apalagi sampai malam main game, main HP gitu. Supaya apa sih? Supaya kita tidur itu lupa doa. Saya jadi malu nih nanya Kang Ridwan, salah lagi nanti. Doa mau bobo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Alhamdulillah. Ya artinya kan? Artinya kurang tahu Pak. Artinya bukan kurang tahu, artinya teh bismika itu dengan namamu ya Allah. Bismika Allahumma ya Allah. Ahya, aku hidup. Wa bismika, dengan namamu ya Allah. Wa amut, aku mati ya Allah. Nah, itu menyerahkan diri itu. Nah, jadi orang tidur itu ada rohnya yang dipegang Allah, dilepaskan lagi, ayatnya ada. Ada yang dipegang nggak kembali lagi. Nah, itu meninggal. Kang Ridwan teh bangun deui, hudang deui. Bacanya apa, Kang? Atau teteh, saha yang doa bangun tidur?
Sebelahnya teh siapa tadi? Paita. Nah, teh sa? Paita. Hah? Paita. Paita. Iya. Doa bangun tidur. Kayak si TK ya? Bukan. Islam itu mengatur seperti itu. Hidup kita ya. Doa bangun tidur. Alhamdulillah. Artinya teh? Iya. Gitu ya, betul. Tadi saya itu subhanallah, mudah-mudahan menjadi perempuan yang soleha. Jadi tadi itu dari kita menyerahkan diri, ternyata kita bangun. Alhamdulillahilladzi, Allah segala puji bagimu ya Allah, ahyana, yang menghidupkan aku ya Allah. Ba'dama amatana, sebelumnya engkau matikan aku ya Allah. Wa ilaihin nusur, dan kepadamu lah kami kembali. Jadi kita bersyukur. Nah, bersyukurnya apa sih? Aduh, sehari lagi saya hidup ya Allah. Akan saya isi dengan amal soleh, bukan amal salah. Nah, ini nggak punten banget. Tanda sayang saya untuk di sini juga ya. Perhatikan ya. Jangan pengen jadi teman setan. Ya. Setan itu makan dan minum pakai tangan kiri. Jangan kita makan dan minum pakai tangan kiri. Nanti pengen jadi temannya setan. Itu dilihat oleh Rasulullah SAW. Saat sahabatnya lagi makan. Ternyata lagi makan sahabatnya. Rasulullah kan bisa melihat yang gaib. Sebelahnya ada setan. Setan ikut makan. Bukannya, maksudnya diambil makannya enggak. Keberkahannya ikut. Diambil. Tinggal satu suap. Dia ingat, wah ternyata saya dari awal itu lupa baca bismillah. Rasulullah mencontohkan, menuntunkan, kalau seseorang itu lupa baca bismillah, maka bacanya apa? Bismillahi awaluhu wa akhiruhu, dengan namamu ya Allah yang awal dan yang akhir. Akhirnya si setan itu yang minuman ayam. Si setan ini misalnya memuntahkan makanan. Rasul tersenyum. Nah, sahabatnya lihat, kenapa Rasul senyum ya? Kalau senyum tuh Rasul tuh hanya terlihat gigi geramnya, enggak ngakak wah gitu, enggak. Bukan begitu Rasulullah. Bertanyalah, tadi aku lihat sebelahmu ada setan ikut makan. Iya Rasul. Saya lupa tadi di awal lupa baca bismillah. Nanti saya tinggal sesuap, saya ingat, maka saya baca itu. Maka setan itu muntah. Dan apa kata Rasul? Di situ setan itu makan pakai tangan kiri. Jadi kalau ada orang makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, punten-punten. Kalau naik motor haus, sering kita lihat ya di jalan ya, asik aja gitu. Beli gorengan. Ih, ya Allah. Saya sedih, ya Allah, kok banyak banget teman setan ya. Hati-hati. Saya pernah lihat ikut buka puasa bersama, makan bakwan. Bakwan teh enaknya temennya apa? Cabai rawit ya. Makan bakwan cabai rawit. Kok gitu? Kan susah. Susah apa nggak mau? Gitu. Saya contohin. Ibaratnya ini bakwan, gede banget bakwannya. Bakwan, cabai rawitnya saya taruh di sini. Makan bakwan bisa kan? Makan bakwan cabai rawit, bakwan, ya Allah, gak boleh, itu temennya setan. Terus kita habis makan makanan Padang, enaknya kan begini ya. Terus kalau megang gelas, terus jijik, terus minum pakai tangan kiri, boleh? Siapa bilang? Kan bisa. Ini kita pegang. Ini bekas makanan Padang, kita taruh di sini. Ini ibarat gelas ya, kita dorong. Ini nahan supaya nggak jatuh, bukan ininya ke sini gitu ya. Tetap ini yang mendorong. Ini hanya nahan supaya nggak jatuh. Alasan aja orang kadang-kadang lengket tuh, ada lemaknya. Ingat, makan dan minum pakai tangan kiri itu adalah cara makan setan. Maka kita berlindung jangan sampai di sini ada yang makan dan minum dengan
tangan kiri. Baik, begitu. Terus apa sih? Ada berapa sih temannya setan? Nah, ini saya menyadur dari ceramahnya Kiai Sejuta Umat. Saat itu ada kisah iblis diperintah Allah untuk bertemu Rasulullah, untuk menjawab setiap pertanyaan yang Rasul sampaikan, kan gitu. Maka karena iblis diperintah Allah ya nurut. Terus ditanya, untuk apa kamu kemari, kan gitu. Katanya jawabnya atau mau di situ kata-katanya, mau apa kamu datang kemari? Kata baginda, kan gitu. Jawab iblis, kan gitu. Allah memerintahkan saya datang kepadamu dan menjawab segala pertanyaan yang engkau ajukan kepada saya. Ditanyakan dua hal, kan gitu. Yang pertama di sini ditanyakan, ada berapa sih teman-temanmu? Nah, ini salah ketik nih. Baru tadi pagi nih yang ketik. Dari golongan umatku, ya, dari umatku. Maka iblis menjawab ada 10 orang. Nah, ini tolong dicamkan, jangan sampai kita ada di salah satunya. Salah satu aja nggak boleh, apa salah 2, salah 3, salah satu aja nggak boleh, apalagi salah 10, 10-10-nya. Auzubillahi min dzalik, ya. Salah satunya. Pertama, itu adalah hakim yang curang, imam yang curang, yang memutus perkara. Kalau lebih tepat sih penguasa juga begitu. Maka tidak boleh menjadi penguasa yang zolim, hakim yang zolim. Maka itu temannya setan. Yang kedua, orang yang sombong. Karena iblis itu paling pinter, karena diciptakan duluan. Iblis itu masa pinter dari Adam. Maka kalau sombong itu adalah, kalau ada orang sombong itu pengen jadi temannya setan. Maka tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu, dalam dadanya itu ada kesombongan sebesar zarrah. Ingat zarrah kemarin? Ya, ingat ya, zarrah. Karena sombong itu kata Allah selendangku, sorbanku. Wajar nggak Allah sombong? Wajar. Semua alam semesta milik Allah. Kalau Allah sombong itu wajar. Kalau kita sombong itu kasih di depan wajar itu kurang, ya. Baik, berikutnya maka nggak boleh sombong. Yang ketiga, orang yang kaya sombong, apalagi miskin sombong, ya. Yang ketiga, pedagang yang berkhianat, pedagang yang suka nipu timbangan. Ada turun tuh surat, wailul lil mutaffifin, kecelakaan yang besar orang yang curang. Yang kalau dia minta dagangan, angetin dong, angetin. Kadang-kadang ngambil sendiri gitu ya. Haram tuh, nggak boleh. Tambahin dong. Kalau dia minta timbang, dia minta tambahin. Tapi kalau dia nimbang, dia ngurangin timbangan. Dia nipu timbangan. Dia ngakalin. Hati-hati nih bagi pedagang. Pedagang yang berkhianat. Yang keempat, orang yang suka minum arak, cekek botol, ngeplay. Hati-hati tuh. Anak muda kalau masih ada yang ngeplay, lempengannya udah, kalau meninggal dalam keadaan mabuk itu, waduh, sudah nggak ngerti deh. Lempengannya sana deh. Juga yang kelima, tukang fitnah. Lu jangan fitnah lu, enggak gitu. Tukang menjelek-jelekan orang. Yang keenam, orang yang riya, sombong, inginnya diagung-agungkan seperti itu. Yang ketujuh, orang yang makan harta anak yatim. Yang kedelapan, orang yang enggan sholat. Kalau kita umat Islam suruh sholat kagak sholat, bedanya orang kafir dengan orang muslim itu sholat, kata Rasulullah. Berikutnya, orang yang enggan membayar zakat, sudah sampai nisabnya nggak mau bayar zakat. Yang terakhir adalah orang yang tulul angan, panjang angan-angan. Coba kalau saya yang punya mobil itu, coba kalau nauzubillah min dzalik. Nah, sekarang agak horor sedikit. Saya tanya, kalau lihat ini, kita sebut apa? Nah,
Tuh kan? Zombie ya? Zombie ya? Apa zombie itu? Mayat hidup. Itulah. Sampai ada game. Namanya game Plant. Nah, tanaman lawan zombie. Itulah cara orang kafir memberikan citra buruk. Zombie itu salah satu nama ulama. Digambarkan visualnya itu mengerikan, yang harus dibunuh seperti mayat hidup. Zombie itu pahlawan di Brazil. Dia melawan Portugis. Sehingga ini prasastinya. Itulah orang ingin mencitraburukan bahwa pahlawan. Saya lupa namanya. Bajak laut yang matanya satu. Siapa itu? Barbarossa. Pernah dengar Barbarossa? Barbarossa itu adalah panglima perang armada Turki Utsmani, si janggut merah yang ditakutin oleh tentara-tentara salib. Mereka itu ingin mencitrakan bahwa tokoh-tokoh Islam, pahlawan-pahlawan Islam. Dulu pernah dengar waktu Antv ada filmnya itu Abad Kejayaan atau apa tuh? Itu dulu judulnya itu Sultan Al-Qanuni. Itu di situ tuh digambarkan suka cewek dan yang lain. Padahal Khalifah Sulaiman Al-Qanuni itu luar biasa, yang bikin undang-undang, peraturan. Itulah orang-orang kafir, orang-orang barat itu tidak suka pada Islam, maka kita tidak menggunakan lagi itu. Zombie, mayat hidup. Ingat ya, itu pahlawan Islam dari Brazil. Jangan. Nggak ada makhluk seperti itu. Di otak kita tuh seperti itu. Kadang pahlawan kita itu senangnya digiring pemikiran kita tuh kepada pemikiran barat. Kalau kita bilang, contoh, kita sebut namanya Superman. Ridwan, tahu Superman tuh? Pahlawan. Superhero deh. Superhero. Benar nggak? Duka pak. Tate pahlawan barat. Coba lihat superhero ini ya. Pahlawannya stres, pakai sempak saja di luar. Kebalik-balik, sempak itu di dalam pak. Pak Super. Masa kita di benak kita superhero terbang kemana-mana, bisa balikin jembatan satu orang, kita tuh mau banget dibodoh-bodohin. Kalau kita sebut Spiderman, gimana? Jalan ke lab, digigit laba-laba. Ada manusia segala laba-laba gitu? Ada. Manusia terbang kemana-mana, beresin. Itulah pahlawan mereka, pahlawan hayalan. Maka pahlawan kita itu bukan Superman, bukan Batman, bukan Wonder Woman. Wonder Woman ini sebenarnya ciptaan seorang profesor. Aduh, gak enak. Nanti deh, berikutnya ya kita bahas ya. Nah, pahlawan-pahlawan itu gak enak ngomongnya. Ini naik banget. Baik, begitu ya. Jadi bukan Superman, bukan Wonder Woman, bukan Batman, bukan yang lain. Pahlawan kita yang sudah ditunjukkan oleh Allah, yang bikin alam semesta, manusia dan seisinya itu ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Inilah idola kita yang kita sayangi. Apa kata Allah di situ? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul uswah hasanah, contoh terbaik. Beliau super beneran.
Beliau jagoan beneran, gak main-main, bener. Saya buktikan salah satu ya. Rasulullah tuh sering senang lihat para sahabat pas tanding latihan gulat. Saat itu Ali latihan gulat kayaknya gak bisa terkalahkan. Lama-lama terlihat dibaca oleh Rasulullah, Ali ini mulai agak angkuh, agak sombong gitu kan. Maka Rasulullah mendekati mantunya, besok kasih tahu ya, besok kamu ditunggu oleh seseorang di balik bukit gitu, ingin ngajak gulat tanding. Oh, siapa ini? Para sahabat nggak ada yang bisa ngalahin. Besok pagi jamnya ditentukan, ada bener, tapi pakai sorban. Katanya engkau yang menantang saya, nganggut saja belum ngomong. Pas buka jurus pertama, baru buka jatuh. Wah, ini mah kebetulan, masa jurus pertama sudah. Yang kedua begitu juga, yang ketiga begitu juga. Pas begitu dibuka, ternyata Rasulullah. Begitulah Rasulullah. Rasulullah tuh orang yang tidak tertandingi. Cuman namanya orang kafir ya. Orang kafir tuh kadang-kadang nantang Rasulullah tuh hal-hal yang gak masuk akal, tapi Rasulullah tuh orangnya baik hati dan tidak sombong. Dia bilang, pohon kurma itu, pohon itu kalau engkau bisa panggil ke sini, suruh sujud, habis itu balik lagi, saya akan beriman. Seorang kafir, dengan izin Allah pohonnya dipanggil Rasulullah, jalan itu sampai ke depan Rasulullah, sujud, habis itu tanahnya kan diseret gitu, habis itu balik lagi. Apa kata orang kafir? Ah, ini mah sihir. Itulah orang kafir. Diberi apapun dia sudah tertutup di hatinya. Maka dari itu ini endingnya terakhir menjelang ending saya jadi takut nih, ada Bu Haji sebelah Bu Haji deh yang tolong dibaca sebelahnya Mbak. Setan iya. Jadi setan itu ngajak ke neraka. Jangan biarin saya ngikutin setan, biar aja. Neraka ini hati-hati. Neraka ini bukan tempat piknik, bukan tempat yang menyenangkan. Kita berlindung jangan sampai kita merasakan. Jadi siksaan penghuni neraka itu yang paling ringan, dikasih sendal. Allah tuh baik, nanti dibikinin terompah kita. Dikasih sendal, dikasih terompah dari api neraka yang kalau dipakai itu otak sampai mendidih pecah. Itu yang seringan-ringannya siksa penghuni neraka kata Rasulullah. Tapi bagi yang ngerasain itu paling berat. Jadi sepanas-panasnya aspal, di luar panas banget gitu ya, kita injek tuh, kaki kita boleh jadi melepuh, merah, hancur. Tapi nggak sampai itu panasnya ke hati, sampai otaknya mendidih, pecah. Tapi seringan-ringannya siksa penghuni neraka. Ya nggak apa-apa kali ya katanya. Orang Islam kan kalau banyak dosanya dicuci dulu di neraka. Yang penting kan ujung-ujungnya masuk surga. Hati-hati. Satu harinya di neraka itu 1000 tahun dunia. Jangan main-main. Bukan untuk main-mainan untuk neraka itu. Maka dari itu, kalau selama ini kita banyak hal-hal yang melalaikan kita, membuat kita banyak dosa, sehingga terasa kita itu tidak ada lagi tempat, jangan sampai begitu. Jangan sampai kita putus asa. Baik yang ikhwan, terakhir ini betul-betul habis itu menjelang slide yang kita sering kita tampilkan. Bertaubatlah. Bertaubatlah karena Allah mengampuni semua dosa. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Zumar ayat 53. Iya, surat Al-Zumar ayat 53. Jadi
Allah tuh Maha Pengasih dan Penyayang. Jangan bilang gini. Maka kita jangan sampaikan kepada adik kita atau anak-anak kita dikit-dikit Allah tuh nanti kamu masuk neraka loh. Dikit-dikit dibakar. Wah, berarti Allah tuh jahat ya? Allah tuh Maha Pengasih dan Penyayang. Tuh Maha Pengasih dan Penyayangnya. Allah bilang, "Qul ya ibadiyallazina asrafu." Kata Allah, ya Allah, dipanggil tuh, wahai hambaku, coba yang melampaui batas. Dosanya tuh udah melampaui batas. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Karena manusia itu tidak ada yang tidak punya dosa. Kata Rasulullah, kullu bani adamun khata'un. Setiap anak Adam itu tempatnya salah dan lupa. Wa khairul khata'un, sebaik-baik orang yang salah dan lupa apa? Tawabun, tobat, gitu ya. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Kita mau milih pahala atau milih dosa, pilihan kita sendiri. Ya. Ya, bukan dipaksa Allah. Kita mau taat, kita mau nurut dengan aturan Allah, atau tidak mau nurut, Allah nggak rugi. Kita mau ibadah nggak nambah kerajaan Allah, kita menentang Allah, Allah nggak rugi, nggak kurang. Yang rugi kita, yang nyungsep kita. Kita mau iman atau kafir, itu pilihan kita. Posisi kita yang menentukan. Maka dari itu, ya dosa, ini foto kenang-kenangan kami dengan abang kami Ustadz Hari Mukti. Kalau yang kenal lagu Ada Kamu, nah ini luar biasa. Dai yang luar biasa, artis yang mencerahkan orang-orang. Mudah-mudahan pahala selalu berlimpah kepada beliau. Oh iya, kami mohon dengan sangat doanya ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Kami berpesan, kalau nggak ada manusia yang tidak berdosa, maka stop, jangan ditambah dosa itu, bertobatlah. Iman jangan dikurang. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi hari Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan kita tidak ada lagi di forum ini yang makan dan minum dengan tangan kiri, karena itu cara makan dan minumnya setan. Kami telah sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya, ada perubahan bagi teman-teman sekalian. Semakin hari semakin taat, semakin hari semakin soleh dan soleha. Kita kumpulnya bareng-bareng Rasulullah ya di surga ya. Jangan ada yang mau mampir, karena di sana tidak ada warteg. Yang kalau nggak surga bukan warteg, ada yang neraka. Gitu ya. Kita kumpul bersama kekasih kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami mengucapkan selamat bekerja dan semangat bekerjanya. Baik, gitu ya.